Oke men, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kiwalas Pati. Dan saat ini sekarang hari Senin di tanggal 24 Februari jam 23.31. Dan hari ini aku ingin membahas tentang topik sebuah lagu proklamasi. Dan ini lagu yang berjudul Gugur Bunga, karya almarhum. Aku penasaran sama lagu Gugur Bunga ini dikarenakan ini lagu yang tidak boleh dinyanyikan di area bundaran UGM. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu sampai-sampai lagu proklamasi, lagu perjuangan gugur bunga ini ciptaan Ismail Marzuki yang melegendaris tidak boleh dinyanyikan di tempat itu. Apakah memang lagu itu benar-benar diciptakan untuk seorang pejuang? Jadi kita koreksi dulu, ini lagu gugur bunga lagu ini tak hanya menjadi pengingat sejarah, tetapi juga menjadi ekspresi cinta tanah air yang mendalam dalam suasana peringatan Hari Pahlawan. Gugur Bunga sering dinyanyikan untuk mengenang jasa para pahlawan, bahkan hingga kini lagu ini tetap relevan sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur atas kemerdekaan yang kita nikmati dengan melodi yang sederhana namun menyentuh. Gugur Bunga menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang tak lekang oleh waktu. Jadi beberapa mitos mengatakan lagu Gugur Bunga ini nggak boleh dinyanyikan di area bundaran UGM. Apa karena lagu ini diciptakan untuk para pejuang, terutama untuk presiden pertama kita, Insinyur Soekarno Hatta. Jadi beliau yang orang pertama yang membangun Universitas UGM di kota DKI Yogyakarta ini, men. Jadi seberapa mistisnya lagu ini, coba aku mau nyanyikan dulu lagu ini ya. Jadi aku lagi gabut juga nih, gak tahu di sini mau ngapain, mau editing, aku nggak punya konten. Jadi lagu legendaris ini, oke kita nyanyikan ya. Jadi aku ngelihat dari lirik karena aku baru 1 hari menemukan lagu ini gitu. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh 1000, tanah air
Jaya Sakti. Gugur bungaku di Taman Bakti di hariman pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Apa hatiku takkan pilu lagu pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Lagu pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air Jaya Sakti. Guru bungaku di taman hati, di hariban pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya Sakti. Oke, jangan terlalu dihayati ya. Biografi Ismail Marzuki, pencipta lagu Gugur Bunga. Ismail Marzuki dilahirkan pada 11 Mei 1914. Jadi dia lahir ini masih di zaman penjajahan, bertempat tinggal di Kampung Senen, Kawitang, yang kini berada di wilayah Jakarta Pusat. Nama asli Ismail yang kemudian ia tambahkan dengan nama ayahnya Marzuki. Jadi awalnya namanya tuh cuma Ismail aja, karena nama ayahnya itu Marzuki, jadi ditambahkan dia nama dia disanding dengan nama almarhum orang tuanya. Karena dari semasa kecil Ismail Marzuki ini hidup sendiri, karena di waktu dia kecil ibunya meninggal, bapaknya meninggal. Ya, jadi sejak kecil Ismail Marzuki suka seni, lingkungannya mendukung untuk itu. Ayahnya sering memainkan rebahan keroncong atau gambus yang membuat bakat Ismail semakin terasa. Saat berusia 17 tahun, Ismail Marzuki bergabung dengan Live Java, grup musik ternama yang sudah berdiri sejak 1918 dengan nama awal Rukun Agawa Sentosa. Disinilah ia menciptakan lagu pertama berjudul Osarina. Jadi lagu Osarina ini pernah dimainkan atau sering dinyanyikan sama almarhum Warkop DKI, terutama almarhum Kasino. Bersama Lev Java, nama Ismail Marzuki sebagai musisi semakin dikenal. Ia kerap tampil dalam acara-acara yang dilihat orang-orang Belanda saat itu. Juga sering mengisi siaran musik di radio. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, ia turut berjuang sesuai dengan kapasitasnya sebagai seniman, yakni menciptakan lagu, bertemu pejuang, dan mengabadikan diri untuk Radio Republik Indonesia atau RRI yang dibentuk tak lama setelah kemerdekaan. Beberapa lagu ciptaan Ismail Marzuki adalah Halo Halo Bandung, Rayuan Pulau Kelapa, Pasang Mata Bola, Juwita Malam, Indonesia Pusaka. Wah, nama adikku ada di sini tuh, Juwita Malam. Indonesia Pusaka, Bandung Selatan di Waktu Malam, dan masih banyak lagi. Ismail Marzuki wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Pada saat itu beliau berusia 44 tahun karena penyakit paru-paru. Taman Ismail Marzuki atau biasa disebut TIM
didirikan untuk mengenang seniman pejuang yang menghasilkan banyak karya monumental. Jadi dia kena penyakit paru-paru, Ismail Marzuki ini. Aku rasa dia kena racun, men. Karena di zaman proklamasi, apalagi di kota DKI Jogja ini, men. Aku bukan mengklaim atau uh, mengintimidasi warga sini, enggak, men. Karena sepengetahuan aku dan pengalaman aku pribadi, aku juga pernah hampir kena racun sama orang, men. Tapi aku langsung tangani dengan konsumsi banyak-banyak susu. Langsung aku minum itu. Sempat aku batuk-batuk kayak kena orang TBC gitu, men. Itu awal mulanya itu dari perselisihan di tempat kerja. Ya gimana, kita kalau dibilang jujur, kita nanti angkat telur dibilang kan. Kayak gimana, jadi kita nggak bisa juga, men, menyikapi hal yang sepele seperti itu. Karena gini, yang namanya manusia ini kan baik atau buruknya itu tergantung dari akhlaknya. Kalau orang yang mau sujud, pasti orang itu baik gitu. Tapi bahkan sebaliknya gitu, kita nggak bisa juga menilai orang itu seperti apa. Karena yang namanya manusia ini pola pikirnya sedetik, semenit itu bisa berubah. Jadi nggak apa ya, nggak berpatokan juga, men. Jadi Ismail Marzuki ini wafat tanggal 25 Mei 1958 karena penyakit paru-paru. Tapi aku nih garis bawain feelingku, dia kena racun ini, men. Karena aku rasa di sini tuh gimana ya, karena mungkin penjajahan Jepang, men. Jadi tertinggal juga jiwa Jepangnya gitu. Apalagi kalau dibilang yang ada halus-halusnya gitu, sukunya gitu, wah itu lebih parah. Karena aku juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi cukup sekian sekian dulu, men, pembahasan hari ini, men. Soalnya ini Senin 24 Februari ya. Sekarang di jam 23.46. Aku masih mau ngebahas topik apa ya, tentang kepribadian orang gitu, pribadi masing-masing atau gimana gitu. Tadi aku mau mikir apa ya, rambut sama hitam hati nggak ada yang tahu. Ya itu bisa juga, men. Karena aku juga udah, men, susah ungkapinnya. Oke, sampai sini dulu, men. Aku tuh susah kali untuk apa yang ngeraih sukses gitu. Ada aja cobaan, jalan yang buruk malah semakin buruk, jalan yang benar malah tertindas. Jadi susah membangun bangun karir kayak gitu ya. Terlalu kuat iblis yang di sekitar gue, men. Nggak tahu lah, men. I don't know.